Hai semuanya, nama aku Evan Haidar dan sebagai HRD di Tesla, aku sering banget dapat pertanyaan kayak, "Van, gimana sih cara bikin CV yang bagus?" Atau "Van, ajarin dong bikin CV." Atau "Van, kenapa ya CV ku selalu ditolak?" Jadi di video kali ini aku akan ajarin kalian gimana cara bikin CV yang bagus. Nomor satu, struktur. Aku selalu bilang ke orang-orang kalau bikin CV itu nggak usah panjang-panjang. Punya aku sendiri cuma satu halaman. Bayangkan, setiap pekerjaan yang aku daftar itu cuma satu halaman CV. Dan kalian tahu sendiri pengalaman kerjaku sekarang kayak gimana. Oke, ini kenapa cuma satu halaman? Ya karena supaya mudah dibaca, supaya nggak terlalu bertele-tele. Yang penting itu jelas kalian siapa, kalian ini cocoknya di posisi apa, dan kalian bisa apa. Udah gitu aja. Kalau pengalaman kerja kalian 10 tahun kerja, mungkin oke lah baru 2-3 halaman. Tapi kalau kalian kayak apalagi masih baru-baru, nggak usah lah panjang-panjang gitu. Jadi tulis secukupnya aja. Yang nggak penting itu dibuang. Selalu kayak gitu. Oke, terus nomor 2, make sure kalau CV kalian enak dilihat. Jadi kalian mau pakai desain visual yang kayak gimana, atau kalian suka yang simple cuma hitam putih doang, terserah. Yang penting mudah dibaca dan enak dilihat. Terus ketiga, masalah foto profil. Oke, ini aku harus bilang dulu kalau ini bisa aja berbeda ya tiap negara. Cuman yang saran aku bilang ini berlaku untuk pekerjaan global. Jadi ngikutin standar internasional. Jadi supaya tujuannya adalah kayak kalian bisa daftar pekerjaan di negara manapun. Jadi masalah foto profil ini contohnya kalau di Jerman Datenschutz atau yang bisa dibilang dengan privacy. Jadi kalau di Jerman itu orang-orang suka privacy banget dan orang-orang kadang suka nggak pakai foto di CV mereka karena alasan privacy. Tapi jujur menurutku pribadi sih aku lebih suka kalau CV itu ada fotonya. Kalau fotonya bagus ya. Tujuannya adalah supaya si recruiter itu bisa lihat kalian ini orangnya modelnya kayak gimana. Jadi ada bayangan sedikit gitu sebelum recruiter ini kayak lanjut tahap berikutnya atau nge-reject, dia bisa bayangin kayak, oh ini anak kelihatannya kayak gini, kayak jelas gitu, bisa dibayangin kayak oke, kayaknya cocok gitu. Jadi mungkin itu agak bias, ini juga pendapat pribadi juga, tapi aku lebih suka kalau ada foto yang bagus. Sebisa mungkin profesional lah, kalian bayar tuh jasa foto atau gimana terserah. Aku dulu juga bayar orang 100 euro nemu dari eBay, terus kayak dia jasa foto gitu freelance, tapi jadinya bagus. Emang keluar duit di awal, agak mahal, tapi CV kalian kelihatan jauh lebih profesional. Jadi itu adalah investasi yang aku bisa sarankan ke kalian. Oh iya, yang masalah foto itu tadi, aku sarankan pakai foto profesional itu karena itu jauh lebih bagus daripada foto yang backgroundnya biru-biru gitu. Aku udah 9 tahun nggak di Indonesia, udah lama nggak lihat pas foto itu lagi, tapi jujur kalau lihat CV yang belakangnya background biru atau apapun itulah, itu nggak sih guys, kayak mendingan bayar foto profesional aja deh. Kalau aku ya, tapi kayak gitu. Karena ini lagi sarannya buat global, bukan cuma pekerjaan di Indonesia doang. Terus nomor berapa nih? Make sure kalau strukturnya jelas dan enak dibaca. Jadi of course ya, yang aku selalu bilang, make sure kalau CV kalian enak dibaca. Jadi masalah strukturnya yang jelas. Jangan sampai ada mencela-mencele, ada kayak yang miring-miring nggak jelas, fontnya nggak jelas, ada grammar, ada typo, itu red flag banget. Kadang kalau recruiter lihat ada satu typo, apalagi 2 typo, itu langsung udah skip, nggak jelas, berarti nggak profesional tandanya. Terus kalian bisa pakai heading juga di atas, jadi menjelaskan kalian ini siapa, kalian skillnya apa, bisa apa. Jadi kayak dalam satu kalimat ini bisa ditulis misal kayak, hey aku seorang HR yang passionate tentang kayak gini-gini dengan pengalaman kerja segini tahun. Itu udah jelas banget kelihatan, dan itu akan membantu si recruiter itu banget. Terus masalah isi dari CV-nya itu sendiri, make sure kalau kalian menggunakan keywords yang ada di job description dari pekerjaan yang kalian daftar. Jadi aku selalu saranin orang bikin satu CV untuk satu aplikasi. Jadi tiap pekerjaan yang kalian daftar itu kan beda-beda job description-nya. Dari situ kelihatan kayak oke, mereka ini carinya apa, mereka butuhnya apa. Dari situ kalian gunakan aja kata-katanya itu, copy paste ke resume kalian. Jangan pernah bohong di resume. Aku nggak pernah bilang kalau kamu harus bohong di resume, cuman kalian bisa gunakan kata-kata, kalian bisa adjust dikit lah kata-katanya. Kayak misal, oh aku nggak ada pengalaman profesional di sini, tapi aku ada skill yang aku pelajarin misal dari organisasi atau apa yang bisa aku transfer ke pekerjaan ini dan aku bawa, I bring to the table. Itu boleh banget kalian mention di CV, tapi nggak boleh bohong ya. Tapi kalau kalian gunakan itu bakal membantu kalian banget. Make sure kalau kalian ini profil yang mereka cari sesuai dengan job description mereka, kayak gitu kan. Habis itu masalah konten ini berhubungan dengan yang aku bilang tadi ya, kalau kalian CV kalian cuma satu halaman, gimana caranya kalian bisa nulis semua hal di cuma satu halaman doang? Ya kalian buang aja kata yang nggak relevan. Jadi misal pekerjaannya adalah engineer, terus kalian ada pengalaman jaga kasir atau apa, ya nggak usah ditulis gitu, karena nggak relevan. Jadi itu cuma buang-buang tempat doang.
Jadi make sure apapun yang kalian tulis di CV kalian itu ada hubungannya dengan pekerjaan itu, dan itu yang mereka cari. Sisanya buang aja semuanya. Jadi kata-kata atau informasi yang gak relevan buang aja semuanya. Oke? Gampang. Itu berlaku juga untuk di kolom hobi atau apapun itu. Jadi kolom hobi itu terserah kalian sih, kalian mau tulis atau enggak. Tapi make sure kalian ini menjual diri kalian. Itulah yang penting guys. Jadi kalian harus bisa gimana cara menjual diri kalian lewat CV kalian itu tadi. Jadi kalau kolom hobi nih, misal kalian tulis, oh aku suka menyanyi, tapi padahal pekerjaannya I don't know, engineer, kan nggak nyambung juga. Jadi ngapain ditulis gitu? Kecuali kalau misal ternyata nggak tahu ya, misal kayak pekerjaan marketing tapi hobi kalian adalah social media, kayak content creator, kalian punya akun dengan followers segini, itu kan bisa aja kalian masukin di CV kalian untuk menunjukkan kayak oke, dia ini bisa handle social media, dia ini punya pengalaman marketing meskipun itu cuma sebagai hobi atau apapun itu gitu. Jadi yang nyambung-nyambung itu kalian masukin. Jadi kayak hobi-hobi yang kayak suka main futsal atau kayak apalah traveling atau apa, itu kan nggak nyambung juga. Jadi kayak oke lah, kalau kalian mau nunjukin diri ini kalian kayak gimana, orangnya chill atau santai, boleh juga. Tapi kalau nggak nyambung menurutku juga kayak buat apa juga gitu. Terus ya mungkin sisanya kalian bisa include angka. Jadi kayak kalian ini make sure menulis semuanya dengan data. Jadi kalau kalian misal di pekerjaan sebelumnya kalian bisa bikin efisiensi, meningkatkan kinerja bla 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 sekian persen, ya itu kalian tulis karena itu jelas gitu, ada indikatornya, bukan cuma sekedar kayak tapi meningkatkan kayak gimana, itu juga nggak jelas kan. Terus masalah bahasa, ya nggak tahu ya, kalau di Indonesia misal kayak aku lihat kadang ada orang yang suka daftar pakai bahasa Inggris CV-nya, tapi padahal banyak yang salah bahasa Inggrisnya. Jadi menurutku itu blunder banget sih. Daripada kalian susah pakai bahasa Inggris, mendingan pakai bahasa Indonesia aja, tapi yang baik dan benar, jadi supaya nggak kelihatan. Terus lanjut sekarang ke red flags-nya, hal-hal yang harus kalian hindari. Nomor 1, tempat tanggal lahir. Kalau di Jerman itu again privacy, jadi nggak perlu disebut juga. Kalau di Indonesia I don't know, mungkin tergantung dari perusahaan juga. Tapi kalau kalian daftar di perusahaan besar, itu juga nggak diharapkan sih bro, jujur. Atau perusahaan multinasional ya, Habis itu agama, status pernikahan, I don't know man, I think that's privacy, kayak nggak perlu ditulis deh. Oke. Terus pakai kata-kata yang nggak jelas, kayak misalnya aku ini pekerja keras atau aku ini semangat banget anaknya. Ya kalau gitu mah tiap orang juga bisa aja kayak gitu. Jadi lebih baik nulis sesuatu itu pakai data. Jadi ya aku pekerja keras dan tahun lalu aku meningkatkan sales sekian persen. Kalau gitu kan jelas ada indikatornya. Oke. Lagi bahasa yang terlalu bertele-tele, ya kan? Kalau pengalaman kerja kalian cuma 2 tahun aja di perusahaan sebelumnya, ngapain ditulis kayak setengah halaman sendiri gitu. Pokoknya nggak penting, buang aja semuanya. Buang. Yang nggak relevan, buang. Sama juga kayak hobi, ya kan? Kayak hobi main futsal, tapi pekerjaan yang didaftar adalah I don't know, admin CS, jadi kan nggak nyambung juga. Desain yang jelek itu juga salah satu red flag, ya kan? Kadang yang terlalu norak, ada yang terlalu warna-warni, yang terlalu kreatif, tapi jadi bikin susah banget dibaca. Lihatnya harus kayak gini-gini, susah. Nah itu kan makan waktu banget buat baca gitu. Apalagi kelihatan kalau yang kayak kurang menarik juga, jadi itu otomatis langsung skip gitu. Terus berikutnya adalah nggak jelas kamu ini cocoknya di posisi apa, ya kan? Jadi ya ini tadi ada hubungannya dengan yang terlalu bertele-tele. Kalau kalian nulis terlalu banyak nih, misal contohnya kayak ya aku suka ini, aku ini, pekerjaan itu, pengalaman itu, rekruternya jadi bingung kan, kayak kalian ini maunya pekerjaan apa sih gitu. Kayak semua ditulis di resume ini, tapi padahal pekerjaannya itu ya ini gitu. Ya mendingan cocokin aja yang ini, yang lainnya kan nggak penting gitu. Jadi semuanya ini kayak berhubungan guys. Kayaknya tips-tips yang aku bilang gini kayak semuanya jadi satu kerangka besar gitu. Jadi intinya adalah make sure kalau CV kalian ini semenarik mungkin buat dibaca dan dilihat, dan gimana cara kalian menjual diri melewati CV kalian gitu. Jadi karena CV ini adalah tahap pertama dari application process, mau nggak mau kalian itu harus menunjukkan sehebat apa sih diri kalian lewat kesempatan satu ini, yaitu dengan CV kalian ini gitu. Sisanya ya kalian jelasin sendiri di tahap interview di berikutnya. Itu baru menunjukkan kayak kalian ini orangnya kayak gimana, kalian bisa ngomong nggak, kalian bisa jawab pertanyaannya nggak, nyambung nggak, dan lain. Itu ntar kayak aku bahas di video berikutnya. Cuman ya itu tadi, CV itu penting karena di situ kalian menjual diri kalian di tahap pertama. Dan again yang aku bilang dari tadi itu adalah saran untuk pekerjaan global alias perusahaan multinasional. Mungkin aku rasa ya kalau perusahaannya kecil terus di Indonesia ya mungkin mereka bakal agak beda. Cuman aku bilang kalau kalian mau kerja di luar negeri atau di perusahaan multinasional, ya ikuti saran aku. Jadi cukup sampai sini aja. Video berikutnya aku mau bikin tips interview
Kalau kalian ada pertanyaan tentang CV atau apapun itu, tulis di kolom komentar, kasih tahu aku, ntar aku balas dan aku jawab di video berikutnya. Oke, thanks for watching, see you next time.